Selanjutnya, tentunya setelah kita memberikan pengertian adanya tujuan bernegara melalui preambel Undang-Undang Dasar 1945, maka kita bisa melihat bahwa tujuan bernegara itu terdiri dari internalisasi dan eksternalisasi tentang fungsi bernegara terhadap bangsa dan rakyatnya dan juga terhadap pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu, dengan adanya tujuan bernegara, adanya lembaga yang dibangun oleh Undang-Undang Dasar 1945 melalui institusi kelembagaan trias politika dan penambahan fungsi peran Badan Pemeriksa Keuangan, maka tentunya seluruh rencana kegiatan itu akan menjadi bagian yang tidak disahkan dengan keuangan negara. Apa yang dimaksud dengan keuangan negara? Tentunya di dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian di pasal 23C, hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Kita lihat di sini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dan dengan terus meningkatkan governance dan transparansi, tentunya terkait pula dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang terkait dengan penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara, yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena penguasaan. Keuangan negara yang kita maksud di sini, berbagai pendapat para ahli membedakan antara keuangan negara dalam arti sempit dan keuangan negara dalam arti luas. Dalam arti sempit kita perhatikan para pakar mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah APBN. Jadi kita perhatikan di sini bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan para pakar atau para ahli lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah dalam arti luas mempunyai fungsi fiskal, moneter, dan kekayaan negara yang dipisahkan. Kita perhatikan bahwa definisi yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah dalam arti yang luas. Kita perhatikan juga di sini keuangan negara dalam arti sempit, berapa jumlah keuangan negara dalam bentuk APBN dari tahun 2009 sampai dengan 2013 telah mencapai 1.726 triliun. Dan tentunya yang menjadi perhatian kita di sini bahwa dari total 1.726 triliun itu ada transfer daerah dalam bentuk DAK, DBH, dan lainnya setiap tahun meningkat dalam nilai rupiah 529 triliun. Walaupun secara prosentase bahwa uang ke daerah dalam bentuk transfer ini mencapai penurunan di tahun 2013. Berapa sebenarnya uang APBD in total yang dikelola oleh pemerintah daerah? Kita perhatikan di sini, sampai dengan triwulan 3 2013 telah mencapai 70 triliun. Sehingga dengan demikian bahwa jumlah PAD yang diterima oleh pemerintah daerah, yang digali oleh pemerintah daerah, setiap tahunnya rata-rata kita lihat di sini ada fluktuasi
turun naik dan kita belum melihat hasil dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah sampai triwulan 3 mencapai 70 triliun sampai dengan triwulan 3. Pengelolaan keuangan negara di bidang moneter berkaitan dengan transaksi perbankan dan lalu lintas moneter, baik dari dalam dan luar negeri. Tentunya kita merujuk kepada pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, di mana berbunyi, pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Tentunya bank sentral di sini adalah Bank Indonesia. Kita perhatikan fungsi moneter Bank Indonesia sampai dengan 2013 mempunyai cadangan devisa sebesar 99.387 US dollar dalam bentuk rupiah mencapai kurang lebih 1.039 triliun. Kita beralih kepada keuangan negara dalam arti luas yang terdiri dari fiskal, moneter, dan kekayaan negara yang dipisahkan. Tentunya dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah bentuk usaha, badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah, di mana jumlah BUMN mencapai 142 BUMN dan kurang lebih 900 BUMD dan BLU. Tentunya kita mengetahui bahwa negara membuat instrumen untuk profit motive oriented di dalam badan usaha milik negara maupun BUMD di pemerintahan daerah. Kita perhatikan barangkali bahwa Capex OPEX, capital expenditure dan operational expenditure BUMN dari tahun ke tahun telah mencapai 1.267 triliun. Jadi kembali saya ulangi, APBN adalah Kementerian Keuangan bagaimana mengatur tentang penggunaan secara efisien dan efektif, tentunya dengan melalui mekanisme legislatif dengan DPR, dan kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk BUMN dan BUMD seharusnya menjadi peran yang sangat utama bagi Kementerian BUMN mengarahkan profit oriented ini menjadi semakin hari dividen mereka semakin meningkat untuk bisa dihitung di dalam perhitungan APBN. Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini dari 142 BUMN menyumbang hanya 40 triliun rupiah, sekitar 40 triliun. Berarti dengan demikian keuangan negara in total adalah sebesar dari tahun 2009-2013, baik dari APBN maupun kekayaan negara yang dipisahkan mencapai 3.063 triliun plus 1.800 triliun dari SKK Migas yang menyumbangkan 300 triliun di jumlah 3.063 triliun APBN. Dengan demikian, inilah yang harus kita monitor ke depan, di mana peran Badan Pemeriksa Keuangan.